Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin yaitu XRP. Dimana kali ini ada beberapa informatif yang bakal gue sampaikan kepada kalian, khususnya ARMY dan juga holders dari koin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitar 1 hari yang lalu. Artinya di kemarin gue telah membahas dari koin XRP mengenai kemenangan yang telah diraih melawan SEC. Dan ternyata setelah kemenangan tersebut itu tiba, koin XRP sekarang telah menjadi penguasa di negara Amerika Serikat. Tentu menarik bukan? Dan bukan cuma itu aja, di sini pun ada salah satu perbankan pertama yang telah bergabung terhadap blockchain dari Ripple dan bahkan akan menggunakan koin XRP yang dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas. Ini tentu menarik sekali dan bahkan salah satu perbankan tersebut itu adalah salah satu perbankan pertama yang telah bergabung menggunakan blockchain dari Ripple dan juga koin XRP. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency, apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini, tepatnya hari Minggu, sedang terjadi koreksi, tetapi koreksi tersebut tidak terlalu signifikan. Walaupun dalam sebuah volume dalam industri cryptocurrency secara global memang secara signifikan gitu ya, mengalami penurunannya sekitar 72,57%. Tapi dalam sebuah market cap mengalami penurunan hanya sekitar 0,26%. Di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan sekitar 0,06%, ada Ethereum 0,19%, begitu juga dengan koin XRP yang mengalami koreksi hampir 1%. Nah, jadi untuk XRP sekarang telah kembali tergeser oleh BNB. Sekarang untuk XRP menduduki di peringkat kelima by data coin market cap. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu thecryptobasic.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai perelistingan kembali koin XRP di beberapa bursa yang berbasis di negara Amerika Serikat. Wow, sangat menarik sekali, dan dari sini gue membuat judul ataupun thumbnail bahwa XRP sekarang menguasai negara US. Jadi di sini untuk perdagangan XRP dimulai di Coinbase, Gemini, Kraken, Crypto.com, Bitstamp, and BitGo saat XRP kembali di Amerika Serikat. Nah, dari beberapa exchanger besar ini yang sekarang telah mencoba untuk merelisting kembali dari koin XRP karena XRP telah memenangkan dalam suatu gugatan melawan SEC. Tapi sebetulnya sebelum adanya terjadi kemenangan dari koin XRP melawan SEC, dari Coinbase sendiri dia menggunakan data-data dari koin XRP saat digugat oleh SEC. Jadi untuk perelistingan koin XRP ke dalam bursa Coinbase itu sudah ada tanda-tandanya. Nah, jadi ada kurang lebih sekitar 177 halaman yang telah diambil dari dokumennya XRP oleh Coinbase untuk banding melawan regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Dan ternyata untuk XRP sendiri sekarang sudah memenangkan dalam suatu gugatan tersebut, dan inilah beberapa bursa yang berbasis di negara US yang telah merelisting kembali dari koin XRP. Dan XRP kembali dengan penuh kemenangan ke pasar Amerika Serikat setelah putusan pengadilan baru-baru ini yang mengonfirmasikannya sebagai non-keamanan. Dan keputusan penting ini telah mendorong ke beberapa bursa utama untuk segera mengumumkan dimulainya kembali perdagangan XRP yang sangat menyenangkan komunitas kripto. Untuk yang pertama di sini ada Coinbase, khususnya di bursa berbasis Amerika Serikat terkemuka, dan Coinbase juga telah melanjutkan perdagangan untuk XRP, menyatakan kemenangan melawan regulator Amerika Serikat sebagai keamanan bagi Ripple dan industri dan juga pembangunan. Oke, jadi untuk Coinbase sendiri sebetulnya sebelumnya telah disindir juga gitu ya oleh CEO dari Ripple, CTO dari Ripple, dan juga pengacaranya yang bernama John Deaton. Kenapa di sini telah dikritisi untuk bursa Coinbase sendiri? Karena sebelumnya ada beberapa altcoin yang telah dilabeli oleh regulator Amerika Serikat, di antaranya ada Solana, Cardano ataupun ADA, dan juga Polygon Matic. Dan bahkan ada beberapa altcoin lainnya, tetapi untuk Coinbase sendiri, dia telah mempertahankan beberapa altcoin yang masih dilabeli oleh regulator Amerika Serikat. Tapi kenapa untuk XRP telah ditendang oleh bursa Coinbase? Itu yang menjadikan suatu perseteruan sebelumnya, tetapi sekarang Coinbase telah berhasil merelisting kembali untuk koin XRP karena XRP telah memenangkan dalam suatu gugatan melawan SEC.
Dan untuk yang kedua di sini ada bursa Gemini. Untuk Gemini pun salah satu bursa juga gitu ya yang berbasis di negara Amerika Serikat dan turun ke Twitter untuk menyatakan niatnya menjelajahi daftar XRP untuk diperdagangkan spot dan juga derivatif. Pengumuman tersebut mencerminkan kepercayaan bursa terhadap keputusan pengadilan dan juga pengakuan atas status baru dari koin XRP. Selain itu pun di sini ada banyak lagi seperti Crypto.com, ada juga Bitstamp. Lalu di sini ada Kraken dan ada juga BitGo. Sebetulnya masih ada beberapa exchanger yang lain seperti Bitfinex, itu pun juga telah merelisting kembali dari koin XRP. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu arabnews.com yang telah membagikan suatu informatif begitu positif untuk koin XRP. Nah, jadi di sini ada SABB aktif dengan pembayaran USD instan untuk corporate menggunakan teknologi Ripple. Nah, jadi buat kalian yang memang belum mengetahui apa itu kira-kira SBB. Jadi SBB ini adalah Saudi Arabia British Bank. Salah satu perbankan yang berbasis di negara Arab sekarang telah bergabung ataupun menggunakan dari teknologi blockchain-nya Ripple dan bahkan akan menggunakan koin XRP untuk dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas. Wow, ini sangat menarik sekali. Jadi SABB ini adalah salah satu perbankan pertama yang telah bergabung terhadap teknologi blockchain-nya Ripple dan juga menggunakan koin XRP yang dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas. Tapi nanti untuk peresmiannya pun ini akan diresmikan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, jadi di sini untuk Saudi British Bank telah meluncurkan layanan transfer lintas batas instan untuk koridor Amerika Serikat melalui teknologi pembayaran blockchain yang telah didukung oleh Ripple. Dan peluncuran layanan ini diumumkan pada edisi kelima dari inisiatif investasi masa depan yang telah dipimpin oleh dana investasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Oktober di Riyadh. Dan solusi bertenaga Ripple terus menjadi bagian dari rencana strategis SABB yang ditujukan untuk transformasi digital yang telah memperkaya pengalaman pelanggan dan juga selaras dengan visi 2030 dan juga program pengembangan sektor keuangan. Nah, jadi untuk salah satu perbankan Saudi Arabia British Bank ini akan meresmikan untuk menggunakan teknologi blockchain Ripple dan juga menggunakan koin XRP sebagai alat pembayaran lintas batas. Ini akan diresmikannya itu pada tanggal 26 hingga 28 Oktober mendatang di Riyadh. Dan selain itu pun untuk solusi pertenaga Ripple yang akan terus menjadi bagian dari rencana strategis dari perbankan SABB ini, dan tujuannya adalah untuk transformasi digital untuk memperkaya pengalaman pelanggan dan juga selaras dengan visinya perbankan tersebut di tahun 2030. Dan bahkan selain itu pun untuk program pengembangan sektor keuangan. Jadi dengan semakin banyaknya beberapa sektor perbankan yang akan bergabung dengan teknologi blockchain-nya Ripple dan bahkan menggunakan koin XRP sebagai alat pembayaran lintas batas, tidak menutup kemungkinan untuk XRP akan diadopsi secara massal bukan hanya untuk perbankan yang berbasis di negara Saudi Arabia saja, tetapi menurut gua sendiri di seluruh dunia dan juga beberapa perbankan global akan menggunakan koin XRP untuk dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas ataupun lintas negara. Jadi untuk yang pertama kali mungkin hanya datang dari negara Arab, yaitu British Bank Saudi Arabia. Dan di sini pun telah dijelaskan kembali SABB bukan hanya bank Saudi pertama yang bergabung dengan jaringan Ripple untuk teknologi blockchain, tetapi juga bank pertama di kawasan ini untuk menawarkan penyelesaian USD hampir real time untuk klien korporatnya. Dan perluasan solusi untuk mencakup koridor Amerika Serikat ini adalah yang ketiga melalui Ripple. Dan setelah keberhasilan aktivasi teknologi ini untuk Rupiah India dan juga Rupiah Langka pada awal 2019, dan dengan fokus kerajaan yang telah ditingkatkan pada solusi yang telah diaktifkan secara digital, SABB bertujuan untuk melanjutkan untuk menghadirkan solusi inovatif bagi pelanggannya di negara ini. Wow. Jadi memang sangat-sangat luar biasa sekali untuk salah satu perbankan yang berbasis di negara Saudi Arabia, yaitu British Bank. Dia adalah salah satu perbankan pertama yang telah bergabung dengan jaringannya Ripple untuk teknologi blockchain, dan dia juga adalah salah satu perbankan pertama yang berada di kawasan Saudi Arabia yang telah menawarkan penyelesaian USD hampir real time untuk klien korporatnya. Jadi untuk Saudi Arabia British Bank ini sudah mencoba gitu ya untuk menggunakan teknologi blockchain dalam sebuah pembayaran lintas batas, dan katanya dalam sebuah transaksi tersebut itu kecepatannya sudah tidak diragukan kembali karena hampir real time.
Nah, ini adalah salah satu informatif yang sangat positif sekali yang datang dari negara Uni Emirat Arab. Dan untuk informasi selanjutnya, sekarang kita masuk ke dalam XRP Scan. Di sini kita akan melihat dalam sebuah transaksi yang terjadi di dalam koin XRP. Jadi memang transaksi tersebut sangat-sangat padat sekali gitu ya. Jadi hanya hitungan detik saja, ini selalu ada transaksi yang masuk. Dan bahkan untuk koin XRP yang telah terbakar dengan skalabilitas yang begitu tinggi kemarin dalam sebuah transaksi dari koin XRP, untuk kali ini koin XRP yang telah dibakar mencapai 11.417.749,18 koin XRP. Jadi terakhir gua bahas dari koin XRP ini, pembakarannya masih di 11.400.000 sekian koin XRP, tetapi sekarang telah bertambah hingga 17.000 koin XRP. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin XRP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.